keunggulannya ya. Jadi kalau kita mempruning seperti ini, kita bisa memperkirakan dimensi yang kurang dapat itu di daerah mana. Jadi misalkan di atas ini, oh ini kurang, masih kosong. Nah nanti kita ini misalkan batang yang ini ya, cabang yang ini itu pengen yang kita besarkan. Nah misalkan ada mata tunas di daerah sini, itu nggak usah dibuang sahabat-sahabat semua ya. Nah oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat-sahabat semua kabarnya hari ini? Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya. Nah jadi di konten kali ini kita akan melakukan pruning ya sahabat-sahabat semua. Kita akan melakukan pruning, kita akan seleksi cabangnya, cabang-cabang mana aja yang perlu kita rawat atau kita besarkan sehingga menjadi satu kesatuan yang untuk memperlengkap percabangan-percabangan ya sahabat-sahabat semua. Karena fungsi untuk pruning ini juga banyak ya sahabat-sahabat semua. Nanti akan kita jelaskan untuk pembesaran juga fungsi pruning ini untuk apa. Ini versi saya sendiri ya sahabat-sahabat semua. Nah oke, jadi sebelum lanjut seperti biasa saya minta pajaknya ya. Jadi di like dulu yang baru bergabung, yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe. Karena kenapa? Di 10.000 subscriber dalam jangka waktu 2 bulan ke depan, kalau memang tembus, saya akan membagikan banyak programan anting putri yang saya miliki ya sahabat-sahabat semua, yang pasti programan akar. Nah jadi langsung aja ya kita ke eksekusinya. Oke, mantap. Nah oke sahabat-sahabat semua, ini biasanya yang saya lakukan ketika saya ingin mempruning atau mengeksekusi bahan bonsai yang kita miliki. Proses lanjutannya ya, biasanya yang pasti kita coba cek akarnya dulu sahabat-sahabat semua. Yang pasti jangan ada yang sampai over ya sahabat-sahabat semua. Kalau dia over itu akan langsung kita eksekusi juga, kita lakukan pemecahan akar ya sahabat-sahabat semua. Ini sebuah bahan bonsai ini sudah kita proses kurang lebih berapa ya, sekitar 1 tahun ya sahabat-sahabat semua. Sekitar 1 tahun yang lalu kita proses. Untuk perakarannya kalau menurut saya sudah lumayan kalau kata Mas Nugroho. Oke, coba kita lihat dulu nih perakarannya. Ini agak ribet juga kalau dia bahan-bahan kecil seperti ini. Nah ini sekalian kita jawab, sekalian kita sharing ya. Jadi untuk membuat sebuah bahan bonsai itu tingkat kesulitannya juga sebenarnya hampir-hampir sama ya sahabat-sahabat semua. Entah pohon kecil atau pohon besar itu tingkat kerumitannya atau harus ekstra kita untuk merawatnya juga. Apalagi untuk sancang ini untuk musim hujan seperti ini itu rawan banget untuk terkena penyakit ya sahabat-sahabat semua. Nah kalau untuk untuk pohon kecil ini paling kita harus sering-sering kontrol yang pertama. Yang kedua kita harus sering-sering ketika dia sudah rimbun seperti ini itu harus sering-sering kita pruning ya sahabat-sahabat semua. Terus yang ketiga itu biasanya di pengawatan. Ini di pengawatan seperti ini karena selah-selahnya dia selah-selahnya dia pendek itu agak sedikit rumit juga ya sahabat-sahabat semua. Nah ini kita langsung eksekusi aja sambil kita pruning, sambil kita sharing ini sahabat-sahabat semua. Nah oke, ini sekalian kita menanggapi lah atau kita ini kita eksekusi dulu aja biar lebih enak untuk gerak dasarnya. Ini sekalian kita tanggapi dan kita kita edukasi kepada sahabat-sahabat semua. Jadi tetap ya dari awal saya membuat konten perakaran itu sangat penting ya sahabat-sahabat semua. Jadi pentingnya sebuah perakaran itu kalau memang sahabat-sahabat memproyeksikan sebuah bahan bonsai ini untuk untuk dijual lagi, nilai utama dari perakaran ini sangat penting, yaitu di nilai jualnya sahabat-sahabat semua. Nah oke, jadi kita lanjut ke pembahasannya ya sahabat-sahabat semua. Jadi pentingnya pruning ini apa Mas? Nah seperti yang saya bilang tadi dari di awal ya sahabat-sahabat semua, pentingnya pruning ini yang pertama ya, ketika kita masih memproses seperti ini,
untuk kita pengawatan juga lebih mudah ya sahabat-sahabat semua. Itu salah satunya. Yang kedua, pruning ini ditujukan supaya cahaya matahari itu dia bisa masuk ke sela-sela bagian-bagian yang tidak bisa terjangkau sinar matahari kalau dia tidak dipruning ya sahabat-sahabat semua. Jadi kalau dipruning seperti ini itu sinar matahari itu akan masuk ke dalam rongga-rongga dimensi-dimensi yang cabang-cabang itu sudah kita sudah kita rawat. Nah, fungsi pruning salah satunya itu. Nah, yang kedua, ketika ada cabang atau perantingan yang terlalu over, itu kita bisa mengatasinya secepat mungkin ya. Entah dinolkan lagi atau gimana. Nah, kalau untuk di pruning ini juga, kalau kita keunggulannya ya, jadi kalau kita mempruning seperti ini, kita bisa memperkirakan dimensi yang kurang dapat itu di daerah mana. Jadi misalkan di atas ini, oh ini kurang, masih kosong. Nah, nanti kita bisa akalin gimana caranya, entah ditempel atau gimana. Itu nanti bisa sahabat-sahabat perkirakan. Nah, ini kemarin banyak juga ya untuk menanyakan sebuah sebuah dimensi ya, atau istilahnya tuh yang penting kita ngelihatnya itu kalau untuk dimensi ya sahabat-sahabat semua. Ini menurut saya pribadi, versi saya pribadi, kalau untuk dimensi tentang berarti kita ngelihatnya kan kalau memang mau pakai kawat tentang cara pengawatannya ya sahabat-sahabat semua. Jadi cara pengawatannya itu kalau untuk cara pengawatan yang benar-benar baku atau dia harusnya seperti ini seperti itu tidak ada ya sahabat-sahabat semua. Yang penting gimana enaknya aja, karena kita memegang sebuah pohon seperti ini ya imajinasi kita. Yang penting kita konsep dasarnya, gerak dasarnya itu sudah dapat. Untuk selanjutnya ke perantingan ini, misalkan ini ya, ini saya contohkan seperti ini nih. Ini kurang agak sedikit merunduk mas. Nah, jadi agak sedikit kita giniin, jangan diginiin. Kalau diginiin kan dia nanti kurang. Nah, untuk mencari dimensi yang tepat, biasanya saya seperti itu ya sahabat-sahabat semua. Untuk mencari dimensi yang tepat biasanya saya seperti itu. Ini langsung kita potong aja. Oke. Ini langsung kita potong aja. Oke. Ini perlu nggak ini kira-kira? Oh, ini perlu. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat semua. Ini kalau disancang ya sahabat-sahabat semua, kalau sudah memasuki tahap seperti ini ke perantingan, itu biasanya saya jarang memakai kawat sahabat-sahabat semua. Karena salah satunya ya untuk pengawatannya agak sedikit rumit ya. Agak sedikit rumit. Makanya saya lakukan teknik cutting seperti ini. Nah, teknik cutting ini juga kalau menurut saya pribadi untuk mendapatkan sebuah penirusan itu sangat-sangat cepat ya sahabat-sahabat semua. Sangat-sangat cepat kita dapatnya. Ini kita buang dulu aja, nggak apa-apa lah. Ini sebenarnya dipakai tapi agak susah juga. Nanti kalau ini sudah besar baru kita baru kita losin lagi. Nah, ini ada mata tunas ini kemarin saya pakai karena biar cepat untuk penutupan kambiumnya sahabat-sahabat semua ya. Nah, ini sahabat-sahabat bisa lihat nih. Jadi gerak dasarnya dari bawah, dia liukannya konsep informalnya dia sudah kelihatan. Entah nanti informal atau twin atau semi twin ya. Berarti kalau dia dibuat agak semi twin, ini berarti agak sedikit lebih besar lagi. Harus lebih besar lagi biar lebih enak. Nah, kalau untuk masalah konsep ini terserah sahabat-sahabat semua ya. Yang penting intinya akarnya sudah dapat, atasnya tergantung sahabat-sahabat semua. Nanti enaknya dibuat seperti apa. Ini di sela-sela harus kita buang nih. Kalau dia di sela-sela seperti ini langsung kita eksekusi dulu aja biar lebih enak. Nah,
Oke. Ini sudah kelihatan. Ini sudah over belum ya? Belum. Oke, ini belum over. Nggak masalah. Kita losin dulu. Oke. Nah, oke, ini kita jawab lagi nih. Nah, jadi sahabat-sahabat semua ya. Jadi ketika kita melakukan pengelosan, terutama di cabang ya, terutama di cabang, ketika ada mata tunas atau titik tumbuh yang di dekat-dekat sini, ya di daerah sini, itu harus kita buang ya sahabat-sahabat semua. Karena kalau terlalu banyak, kalau terlalu banyak mata tunas atau titik tumbuh yang di daerah sini, itu dia di daerah sini akan membengkak ya sahabat-sahabat semua. Diusahakan itu satu aja untuk pengelosannya. Jadi satu, misalkan biar lebih cepat besarnya seperti yang Mas kemarin bilang di konten sebelumnya itu gimana Mas maksudnya. Nah, jadi ini kita jelasin ulang nih. Ketika kita mau membuat pengelosan kita itu lebih maksimal, misalkan ada titik tumbuh di sini, itu harus kita seleksi supaya kenapa? Supaya tidak terjadi pembengkakan di daerah sini. Nah, kalau yang kedua, kalau memang ini misalkan batang yang ini ya, cabang yang ini itu pengen yang kita besarkan. Nah, misalkan ada mata tunas di daerah sini, itu nggak usah dibuang sahabat-sahabat semua ya. Jadi biar semakin banyak cabang di daerah sini itu semakin bengkak atau semakin cepat besar cabang yang kita loskan ini. Nah, itu jadi tekniknya seperti itu ya. Itu sepengalaman saya seperti itu ya sahabat-sahabat semua. Ini kita pruning seperti ini, nggak apa-apa. Ini tujuannya kenapa? Supaya sahabat-sahabat nanti ketika saya jelaskan untuk ruang dimensi itu sahabat-sahabat bisa paham ya. Ini saya sekedar berbagi pengalaman aja loh ya, nggak berniat untuk menggurui. Oke, sudah kelihatan. Oke, ini sudah. Oke, nah ini sekalian kita jawab juga ya. Ini ketika pemruningan seperti ini, lebih bagus mana ketika kita langsung diginiin, langsung di root seperti ini, seret seperti itu. Itu lebih bagus mana sebenarnya dibandingkan dia dicukur seperti ini. Kalau menurut saya pribadi worth it, sangat bagus itu kalau kita berpikirnya secara bagus atau tidak bagusnya ya. Kalau dia secara bagus atau tidak bagusnya itu lebih baik dipotong ya sahabat-sahabat semua. Cuman kalau dipotong memang agak sedikit lama waktunya. Nah, kalau dia yang seperti ini diginiin seret gitu, itu yang pasti mata tunas yang harusnya dia tumbuh biasanya itu agak susah untuk agak tumbuhnya, walaupun sebuah bahan bonsai sancang itu mudah tumbuh tunas ya sahabat-sahabat semua. Intinya gini, biar tidak merusak pori-pori kambium mata tunasnya lah, seperti itu ya sahabat-sahabat semua. Oke, nah ini coba kita perdekat ya sahabat-sahabat semua. Ini taruhlah sudah selesai lah. Nah, ini kita akan jelasin untuk keperantingan. Nah, ini sahabat-sahabat bisa lihat ya. Ini untuk batang utamanya, alur batang utamanya ini meliuk ke sini. Nah, jadi top mahkotanya dia nanti di sini ya sahabat-sahabat semua. Nah, ini cabang 1, ini cabang 2. Ya kan? Cabang 3 dia di belakang ruang dimensi. Nah, ini. Nah, jadi untuk cabang keduanya ini sudah ke anak cabang ya sahabat-sahabat semua. Jadi cabang, anak cabang, cucu cabang, dia masuk ke cucu cabang. Nah, ini sahabat-sahabat bisa lihat. Oke, coba kita perdekat dulu. Nah, jadi seperti ini ya sahabat-sahabat semua. Oke, kita jelasin. Nah, ini sahabat-sahabat bisa lihat ya. Jadi untuk perantingannya dia seperti ini. Nah, ini kan tadi cabang kedua ya. Cabang kedua, ini anak cabang. Ini anak cabang. Ini dia masuk ke cucu cabang. Dan seterusnya, semakin dia penirusan, semakin dia ini semakin kecil ke cucu cabang.
Pokoknya sampai apa ya, sampai dia rapat gitu. Cuman rapatnya itu harus ada, tetap ada dimensinya ya sahabat-sahabat semua. Ya walaupun bahan bonsai sancang ini biasanya kalau di kontes ya, itu tampil di kontes biasanya dia full daun ya, atau daunnya tetap ada, tidak sampai habis bener, itu jarang banget saya lihat. Nah ini juga yang untuk backnya ini sahabat-sahabat bisa lihat ya, ini karena ini dia sudah hampir over, ini langsung akan kita eksekusi. Nah fungsinya pruning salah satunya itu ya sahabat-sahabat semua, malahan. Nah oke. Sudah paham dari sampai sejauh ini kita jelasin sepengalaman saya pribadi ya sahabat-sahabat semua. Untuk perakarannya, nah untuk perakarannya sahabat-sahabat bisa lihat. Oke. Nah sahabat-sahabat bisa lihat ya untuk perakarannya, dan di belakangnya juga seperti itu. Kalau kata Mas Nugroho ya, Mas Cahyo Nugroho, cukup lumayan kalau kata beliau. Oke. Sudah terlihat ya, sip, mantap. Kalau untuk tingginya berapa ini ya? Ini masih masuk mame ya sahabat-sahabat semua. Untuk tingginya nanti ini masih masuk mame, saya pastikan masih masuk mame nih. Nah oke, jadi cukup sekian ya dari saya, semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Jika video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua, jangan lupa seperti biasa saya minta pajaknya di like dulu, karena kenapa? 1 like dari sahabat-sahabat semua itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.